Bab 836 Daging Spiritual Snow Jade Lotus Roots. Manusia idiot, tidak peduli berapa banyak sampah yang kamu kumpulkan, kalian semua akan mati jika kamu tidak menyelesaikan misi dalam waktu 1 bulan, atau memilih barang, terasa dingin. Suara itu seperti seember air dingin yang dituangkan ke atas kepala mereka. Beberapa jenius dan elit menghentikan apa yang mereka lakukan ketika sensasi berbahaya memenuhi hati mereka. Belum lama berselang, mereka nyaris tidak selamat dari Black Destruction Serpent Dragon, dan mereka hanya punya 1 bulan untuk hidup. Sampah. Nan Gongsheng, yang sedang memotong Sky Rime Bambo, merasakan wajahnya berkedut. Semua elit lain yang sedang memotong bambu mulai bergerak lebih cepat ketika urgensi muncul di hati mereka. Miao, kucing kecil pencuri itu dengan enggan menyingkirkan belati bayangan kekaisaran dan kembali ke bahu Zhao Feng. Kita tidak bisa membuang waktu kita di tepi luar istana Xieyang. Zhao Feng berdiri di atas batang bambu yang tinggi, dan dia memiliki perkiraan kasar tentang situasi Xieyang Palace dari inspeksi yang dia lakukan beberapa saat yang lalu. Tidak sulit untuk mengatakan dari nada Black Destruction Serpent Dragon bahwa kedalaman istana Xieyang memiliki kekayaan yang jauh lebih besar. Namun, terlepas dari itu, hidup mereka diutamakan. Jika seseorang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, maka tidak masalah berapa banyak sumber daya yang mereka peroleh. Ayo pergi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menuju ke kedalaman istana Xieyang. The Black Destruction Serpent Dragon telah memberi mereka gambar kasar Xieyang Palace sebelum mereka masuk. Meskipun istana Xieyang terdengar seperti istana, itu sebenarnya seluruh dunia individual dengan banyak hukumnya sendiri. Tempat-tempat yang lebih penting memiliki arai terlarang Tuhan yang melindungi mereka. Kita perlu memasuki area Xieyang Palace yang lebih penting untuk menemukan kunci rantai penyegelan Yuan Siling, serta inti dari arai terlarang milik Tuhan. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng. Ketika naga kerusakan hitam memberi mereka tugas ini dan mengancam mereka, sebuah rencana mulai terbentuk di hati Zhao Feng. Setelah rencana ini berhasil, tidak hanya semua orang akan aman, kita mungkin juga bisa melakukan serangan balik terhadap Black Destruction Serpent Dragon. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Sementara naga kerusakan hitam tidak tertandingi, istana Xieyang adalah istana dewa. Jika mereka menggunakannya dengan baik, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Suara mendesing. Suara mendesing. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menuju ke kedalaman istana Xieyang. Nan Gongsheng tidak tahu bahwa pemuda berambut ungu di sebelahnya sudah memiliki garis besar rencana berani untuk berurusan dengan Black Destruction Serpent Dragon. Keduanya berhenti setelah terbang beberapa mil lagi. Ada jalan setapak ke beberapa pot bunga dan pavilion yang terbuat dari batu yang berkilauan. Flashing Emerald. Zhao Feng segera mengenali materi aneh ini. Flashing Emerald adalah bahan utama untuk membuat senjata, dan itu bisa memperkuat kekuatan senjata. Itu sangat langka di dunia luar. Beberapa senjata kelas bumi tingkat puncak membutuhkan Flashing Emerald, dan di sini digunakan untuk membuat jalan di istana Xieyang. Ayo pergi. Zhao Feng menahan godaan dan mengajak Nan Gongsheng masuk lebih jauh. Mereka bertemu banyak godaan dan kekayaan lain di sepanjang jalan, dan mereka hampir ingin berhenti dan mengambil sebagian. Jangan terburu-buru. Jelas ada keberuntungan yang lebih besar di istana Xieyang. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Lagi pula, mereka baru saja memasuki istana Tuhan, dan semua batu bata dan bunga yang mereka lihat berasal dari tingkat terendah. Zhao Feng percaya bahwa harta yang benar-benar penting berada lebih jauh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, beberapa kelompok elit juga menuju ke kedalaman istana Xieyang, tetapi karena hukum di istana Xieyang sangat kuat, bahkan Void God Realm Kings hanya bisa melompat-lompat karena mereka tidak bisa terbang. Karena itu, kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Setengah hari kemudian, sebuah kolam yang mempesona muncul di hadapan mereka. Kolam itu memiliki gelombang yang bergerak melewatinya, dan ada sepetak teratai putih dengan buah-buahan lotus. Mereka bisa merasakan gelombang Yuan Qi murni bahkan sebelum mereka mendekat. Teratai putih ini jelas tidak normal, dan beberapa kelopak putih murni mengeluarkan cahaya putih yang tenang dan menenangkan. Daun hijau di sekitar mereka juga memancarkan cahaya hijau yang mempesona dan memancarkan gelombang kehidupan yang kuat. Akar teratai di kolam itu sehalus giok dan membuat orang ingin menggigitnya. Teratai langit air hijau. Ini lotus langka yang legendaris. Sekelompok terbang tepat saat ini.
Pemimpinnya adalah laki-laki botak dalam jubah pertempuran hitam, Jiu Wuji dari Nine Darkest Palace. Green Water Sky Lotus, Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang dengan terkejut. Dalam hal kelangkaan, Green Water Sky Lotus dapat dibandingkan dengan Sky Water Crystal Lotus, tapi itu sedikit lebih baik dalam hal efek. Namun, setidaknya ada beberapa ratus Green Water Sky Lotuses di kolam, dengan kata lain, sebanding dengan beberapa ratus lotus air kristal langit. Gelombang-gelombang. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas panjang. Kelopak bunga teratai langit air hijau dapat digunakan untuk banyak hal. Mereka dapat membersihkan dan memurnikan jiwa, menyembuhkan luka dan racun yang tersembunyi, dan meningkatkan status keberadaan seseorang. Petik 2. Buah yang dibentuk oleh Green Water Sky Lotus dapat membantu membentuk Soul Intent, dan itu bermanfaat bahkan untuk Void God Realm Kings. Daunnya juga bisa menyembuhkan luka dengan sangat efektif. Petik 2. Orang-orang dari Nine Darkest Palace bersemangat dan tergoda. Green Water Sky Lotus dapat digunakan untuk banyak hal. Kelopak, buah teratai, dan bahkan daunnya memiliki efek yang baik. Nilai keseluruhannya bahkan melampaui Sky Water Crystal Lotus. The Green Water Sky Lotus dapat membantu mengkonsolidasikan kekuatan kita. Zhao Feng memutuskan untuk tetap tinggal. Jika itu adalah sumber daya yang normal, dia tidak akan tinggal selama itu jika nilainya tidak terlalu tinggi. Namun, Green Water Sky Lotus akan berguna dalam mengkonsolidasikan kekuatan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Buah-buahan lotus dapat membantu Zhao Feng mengkonsolidasikan dan memulihkan niat kaisar. Pada saat yang sama, buah-buahan lotus dapat membantu menyingkat jiwa niat Nan Gongsheng. Selain itu, kelopaknya bisa membersihkan energi jahat dari kristal dewa jahat. Orang harus tahu bahwa Nan Gongsheng hanya sedikit jauh dari menerobos ke tahap akhir dari Void God Realm. Apa itu akar teratai? Orang-orang dari Nine Darkest Palace berdiri di sebelah kolam, dan tatapan mereka mendarat di akar teratai di kolam. Akar lotus memiliki cahaya yang halus seperti kulit putih salju seorang dewi, itu sangat menarik. Tepat pada saat ini, kelompok lain terbang. Pemimpinnya adalah seorang gadis berambut ungu yang cantik. Zhao Feng mengenalinya sebagai Jilan dari salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Ji. Kabut ungu samar berputar di matanya saat dia memeriksa kolam, dan tubuhnya sedikit bergetar. Ini sebenarnya Green Water Sky Lotuses. Akar teratai seputih salju yang tumbuh dengan Green Water Sky Lotuses, mungkinkah itu akar spiritual Snow Jade Root yang legendaris? Ekspresi Jilan berubah secara dramatis setelah pemeriksaan. Dekat, daging spiritual Snow Jade Root. Sejumlah kecil orang yang hadir mengingat istilah ini, dan hati mereka bergetar. Legenda mengatakan, daging spiritual Snow Jade Root dapat membuat tubuh fisik tiada taraf. Menurut catatan kuno, beberapa ahli menggunakan spiritual Snow Jade Root untuk membentuk tubuh fisik mereka, dan peluang mereka untuk menerobos ke Mystic Light Realm 2 kali lebih tinggi daripada seseorang dengan tubuh normal. Banyak orang mulai berdiskusi dengan kaget. Daging spiritual Snow Jade Root tidak memiliki banyak efek dalam meningkatkan kekuatan mentah atau budidaya seseorang, tetapi itu terlalu berguna, itu bisa membuat tubuh fisik yang jauh lebih kuat daripada manusia normal. Saya harus mendapatkan root spiritual Snow Jade Roots. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Daging spiritual Snow Jade Roots sangat penting baginya, dan bukan hanya karena teknik penguatan tubuhnya. Bab 837 mengubah sikap. Di sebelah kolam, orang-orang dari 9 kegelapan istana dan keluarga Ji menahan napas ketika mereka dipenuhi dengan godaan. The Green Water Sky Lotuses dan The Spiritual Flash Snow Jade Roots adalah sumber daya legendaris yang jarang ditonton, apalagi digunakan. Green Water Sky Lotus memiliki banyak kegunaan sementara Spiritual Snow Jade Root memiliki kemampuan mendalam untuk membuat tubuh yang sempurna. Relatif, Spiritual Snow Jade Root sedikit lebih berharga karena memiliki kemampuan yang unik, tetapi kegunaan keseluruhan Green Water Sky Lotuses lebih tinggi karena mereka dapat meningkatkan keadaan keberadaan seseorang dan menyembuhkan luka. Begitu banyak Green Water Sky Lotuses, kami kaya. Seorang anggota keluarga Ji dipenuhi dengan kegembiraan saat ia terjun ke kolam hijau. Cepat, seorang jenius dari Nine Darkest Palace tidak bisa menahannya dan meraih Green Water Sky Lotus. Ekspresi Jiu Wuji dan Jilan sedikit berubah, tetapi mereka tidak bisa menghentikan bawahan mereka. Gelombang-gelombang, lapisan air hijau yang mempesona muncul saat gelombang air keluar dari kolam. Bam, bam,
Dua jenius yang hendak mendekati Greenwater Sky Lotuses dikirim terbang. Wah, wah, 2,5 jenius King batuk darah di udara. Bo gelombang-gelombang. Aliran air hijau di kolam itu tampaknya memiliki kesadarannya sendiri ketika semburan air keluar ke arah kedua orang jenius itu. Tolong aku. Kedua jenius itu berjuang di udara dengan ketakutan. Jiu Wuji mencibir dingin ketika dia meraih dengan tangan hitam pekat dan menarik elitnya kembali. Sedangkan Jilan mengeluarkan cambuk perak dan membungkus jenius dari keluarganya seperti ular lincah. Namun, dia sedikit lebih lambat, dan kejeniusan keluarganya dilanda pusaran air hijau. Arg! Setengah bagian bawah dari jenius itu terkoyak oleh pusaran air hijau, dan kemudian seluruh tubuhnya dimakan. Jilan merasakan kekuatan tarik yang luar biasa, dan tubuhnya bergetar. Dia hampir tertarik oleh kekuatan pusaran air hijau. Karena jenius itu telah terkoyak-koyak, dia dengan mudah mengambil cambuknya kembali. Wajah Jilan pucat pasi, dan dia menghela nafas. Kekuatan yang tidak diketahui dalam kolam hijau pasti memiliki kemampuan untuk melahap Void God Realm Kings. Alasan mengapa Zhao Feng, Jiu Wuji, dan teman-temannya tidak melakukan apa-apa sebelumnya adalah karena mereka merasakan aura roh air yang kuat di dalam kolam. Semua orang di sekitar kolam terdiam untuk sementara waktu. Orang-orang dari 9 kegelapan istana dan keluarga Ji tertegun, dan kaki mereka menjadi dingin ketika mereka bergerak kembali dari kolam tanpa sadar. Dua yang diserang tadi adalah Raja Setengah Langkah. Jiu Wuji berhasil menyelamatkan satu karena kekuatan pertempuran yang kuat, pengalaman, dan refleksnya. Di sisi lain, jenius dari keluarga Ji meninggal, dan tidak ada yang tahu di mana tubuhnya akan berakhir. Itu membuat hati seseorang menjadi dingin. Kolam tampaknya memiliki kesadarannya sendiri, yang secara otomatis akan menyerang target apapun. Kekuatan tak dikenal macam apa yang bersembunyi di kolam. Orang-orang dari Nine Darkest Palace dan keluarga Ji menatap kolam hijau dan berdiskusi dengan suara rendah. Pada saat ini, permukaan kolam menjadi tenang sekali lagi, dan itu tampak seperti kolam biasa. Seperti yang saya pikir, kolam ini tidak hanya memiliki kesadarannya sendiri, gumam Zhao Feng saat senyum tipis muncul di wajahnya. Dia dan Nan Gongsheng adalah yang pertama datang, tetapi mereka berdiri di samping kolam dan tidak melakukan apa-apa. Tuan Zhao, bisakah Anda memberi kami 1 atau 2 petunjuk tentang kolam? Jilan dengan rendah hati bertanya kepada Zhao Feng. Syok masih belum hilang untuknya. Pemuda berambut ungu yang tersenyum itu tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat dan mengendalikan segala sesuatu di dunia. Mendengar pertanyaannya, kedua kekuatan berbalik ke arah Zhao Feng. Ini sangat sederhana, kata Zhao Feng dengan tenang. Segala sesuatu di dunia memiliki semangat. Setelah tinggal di lingkungan yang begitu besar untuk waktu yang lama, roh elemen air yang kuat terbentuk. Petik 2. Elemen air Yao Spirit. Semua orang berhenti ketika mereka mulai berpikir. Sederhananya, kolam itu sendiri adalah makhluk hidup. Mata Zhao Feng berbinar. Bo gelombang-gelombang. Begitu dia mengatakan itu, riak air muncul di permukaan kolam seolah-olah itu membalas Zhao Feng. Kejutan melintas di wajah Jiu Wuji. Kolam itu sendiri adalah keberadaan yang kuat, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk membelah Raja Void God Realm. Namun Zhao Feng, yang merupakan alam inti asal yang sangat sedikit, bisa melihat melalui kedalamannya. Ini membuat Jiu Wuji menjadi lebih waspada terhadap Zhao Feng. Duo iblis berambut ungu, apakah Anda punya cara agar kami bisa mendapatkan Greenwater Sky Lotuses? Tanya Jiu Wuji dengan nada dalam. Dia telah bertarung dengan duo sebelumnya, dan dia tahu bahwa duo iblis berambut ungu tidak pernah diuntungkan. Aku sedang berpikir. Zhao Feng bertindak seolah-olah dia sedang berpikir keras, yang membuat Jiu Wuji dan teman-temannya merasa terdiam. Zhao Feng mungkin sudah memikirkan sesuatu tetapi tidak mau mengatakannya, atau mungkin dia belum mengkonfirmasi metodenya dan ingin memeriksanya sedikit lagi. Orang-orang dari Nine Darkest Palace dan keluarga Ji berdiri di samping kolam sebentar ketika mereka memikirkan apa yang harus dilakukan. Kita mungkin dapat menggunakan cambuk untuk mengambil Greenwater Sky Lotuses sehingga, bahkan jika kita tidak berhasil, tidak akan ada bahaya, kata seorang elit yang lebih tua dari Nine Darkest Palace, dan Raja Setengah Langkah yang memiliki sebuah cambuk menonjol. Raja Setengah Langkah berseru saat cambuk perak metalik gelapnya menjadi puluhan meter panjang dan melesat ke salah satu Greenwater Sky Lotuses. Sama seperti cambuk perak metalik yang gelap akan mengambil Greenwater Sky Lotus. Bam!
Riak air keluar dari kolam dan mendorong cambuk perak metalik yang gelap. Pada saat yang sama, gelombang besar air mengalir sepanjang cambuk. Bam! Wah! Raja setengah langkah memegang cambuk dikirim terbang, dan ia meludahkan seteguk darah saat ia langsung menjadi terluka parah. Dia tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Roh air di dalam kolam terlalu kuat. Akan sangat sulit untuk melawannya tanpa kekuatan pertempuran seorang kaisar. Alis Jiu Wuji berkerut saat ekspresinya menjadi khusyuk. Orang-orang dari Nine Darkest Palace dan keluarga Ji kemudian memikirkan banyak cara lain mereka bisa mendapatkan Green Water Sky Lotus, seperti mengalihkan perhatian roh air di kolam atau menggunakan api untuk melawannya. Beberapa bahkan mencoba memindahkan seluruh kolam. Namun, semua metode ini gagal dan mengakibatkan serangan balik kolam hijau. Kolam itu sendiri adalah makhluk hidup dengan kecerdasan. Itu bisa mendengar apa yang Anda semua katakan, jadi mengapa itu hanya duduk di sana dan membiarkan Anda melakukan sesukamu? Zhao Feng mengejek. Mendengar itu, Jiu Wuji menjadi sedikit marah dan merasa bahwa dia tidak punya wajah. Dia adalah elit dari generasi yang lebih tua. Kapan seorang junior pernah berbicara dengannya seperti itu sebelumnya? Tuan Zhao benar. Untuk berurusan dengan kolam, kita perlu memperlakukannya sebagai makhluk dengan kecerdasan dan menemukan kelemahannya. Jilan percaya padanya, dan Jiu Wuji menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa itu bukan pilihan bijak untuk menyinggung setan iblis berambut ungu. Dia sudah dikalahkan sekali dalam pertarungan melawan mereka sebelumnya. Namun, kata-kata Zhao Feng memberi mereka beberapa hal untuk dipikirkan. Karena kolam ini adalah makhluk hidup dengan kecerdasan, ia harus memiliki jiwa, dan itu tidak dapat menghindari serangan jiwa. Senyum muncul di wajah Jilan yang cantik. Maksudmu? Mata Jiu Wuji berbinar saat dia mengerti apa yang dipikirkan Jilan. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi pujian dan menganggukkan kepalanya. Karena kolam ini adalah makhluk yang cerdas, dan mereka tidak dapat menembus kekuatan unsur air yang kuat, lalu mengapa tidak mencoba metode lain dan menargetkan jiwa? Meskipun kolam hijau itu kuat, itu tidak berarti jiwanya juga kuat. Lagi pula, meski memiliki kecerdasan tertentu, itu tetap saja kolam. Jilan dan Jiu Wuji segera bekerja sama. Purple Star Eyes. Rambut ungu Jilan tertiup angin saat matanya tampak berubah menjadi bintang-bintang dan menembakkan sinar terang kekuatan jiwa. Dalam sekejap ini, semua jenius dan elit di dekatnya merasakan aura yang menakutkan ketika ilusi menerpa jiwa mereka. Mata bintang ungu Jilan berspesialisasi dalam Dao of Illusion. Serangan itu mengandung ilusi yang dapat mempengaruhi jiwa serta serangan jiwa yang ofensif. Weng gelombang-gelombang, weng gelombang-gelombang. Riak muncul di permukaan kolam hijau, yang kemudian berubah menjadi gelombang. Jelas bahwa serangan jiwa Jilan memiliki efek tertentu padanya. Tangan langit setan. Jiu Wuji meraung saat dia menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Booming gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Tangan hitam legam raksasa memanggil api hitam dan menabrak area tertentu yang dekat dengan tepi kolam dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan surga dan bumi. Ledakan, tangan besar langit setan berbenturan dengan riak air hijau di kolam. Dalam situasi normal, meskipun kekuatan teknik rahasia demonik Dao Jiu Wuji dekat dengan milik kaisar, itu tidak akan mampu menembus pertahanan kolam. Namun, pada saat ini, kolam hijau dipengaruhi oleh ilusi dan serangan jiwa dari Purple Star Eyes, sehingga hanya bisa menggunakan 50% dari kekuatannya paling banyak. Bam, bam, bam. Bo gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Jiu Wuji mengedarkan kekuatan iblis dan wilayah kekuasaannya secara maksimal dan akhirnya mendorong tangan langit iblisnya turun beberapa meter. Pada saat yang sama, para elit keluarga Ji dan Istana Sembilan Kegelapan semuanya menyerang kolam hijau. Penghancuran bintang. Wajah Jilan memerah saat dia mengertakkan giginya dan mengedarkan teknik garis mata Sol Dao-nya secara maksimal. Akhirnya, dengan upaya gabungan dari semua orang, mereka berhasil mendorong riak air turun 1 meter, tetapi hanya di daerah di mana tangan langit iblis menyerang. Beberapa Green Water Sky Lotuses terungkap. Adapun root spiritual Snow Jade Roots, mereka berada di kedalaman kolam, sehingga mereka akan lebih sulit diperoleh. Namun, semua orang masih terkejut dengan hal itu. Ayo kita ambil. Kedua pasukan itu berhasil memeras 2 elit lama yang menggunakan cambuk, yang mencoba mendapatkan Green Water Sky Lotuses. Namun, mereka tidak lebih mudah untuk mendapatkan daripada root spiritual Snow Jade Roots. Meskipun roh air ditekan,
riak sesekali akan mengalir melintasi permukaan kolam dan mendorong para ahli menjauh. Salah satu elit yang lebih tua dengan cambuk disedot oleh pusaran air. Riak-riak di kolam nyaris tak tertekan, mereka terus berfluktuasi. Sesekali semburan air atau pusaran air raksasa akan muncul sesekali. Sekitar 10 napas kemudian, upaya gabungan dari keluarga Ji dan Istana 9 Kegelapan berhasil mengambil Greenwater Sky Lotus yang tidak lengkap. Mereka kehilangan beberapa kelopak dan pergi dalam proses. Saya tidak bisa menahannya lebih lama. Wajah Ji Wuji merah, dan Yuan sejatinya dalam keadaan setengah terbakar. Tangan langit setan dan wilayah iblisnya menunjukkan tanda-tanda menjadi tidak stabil. Aku juga tidak bisa bertahan lebih lama. Mata Jilan bergetar, dan keringat dingin muncul di dahinya. Pergi. Pada saat terakhir, elit yang lebih tua dari keluarga Ji berhasil mengambil beberapa kelopak dari Greenwater Sky Lotus, sementara beberapa anggota dari Nine Darkest Palace berhasil mengambil biji teratai. Weng gelombang bam. Gelombang badai besar terbentuk di kolam hijau. Bam, bam, Jiu Wuji dan Jilan dikirim terbang. Darah mengalir keluar dari mulut Jilan, sementara sepasang sayap iblis menyala mengembun di punggung Jiu Wuji dan menstabilkannya. Tidak buruk, senyum terbentuk di mulut Zhao Feng saat dia mengagumi pertunjukan. Upaya gabungan dari 9 kegelapan istana dan keluarga Ji nyaris tidak berhasil mendapatkan 1/2 hijau langit air lotus. Mereka berhasil. Nan Gongsheng tidak menyembunyikan keserakahan di matanya. Tidak baik, semuanya, hati-hati dengan duo iblis berambut ungu. Jiu Wuji tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya berubah secara dramatis. Duo iblis berambut ungu dikenal karena menjarah, dan mereka mungkin mulai menjarah di sini juga. Mungkin karena duo iblis berambut ungu tidak menjarah untuk sementara waktu, dan karena mereka telah memberi mereka pemikiran, mereka untuk sementara dilupakan oleh kedua pemimpin. Sialan, Jilan juga ingat itu dan menyadari bahwa dia telah ditipu oleh keduanya. Tidak peduli bagaimana penampilan seseorang berubah, sikap dan karakteristik mereka tetap sama. Sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus, Jilan dan Jiu Wuji telah dikirim terbang dan keduanya terluka. Mengapa duo iblis berambut ungu tidak akan mencuri dari mereka? Nan Gongsheng menjilat bibirnya tanpa sadar, seolah-olah dia menjadi bersemangat. Ini hanya 1/2 Greenwater Sky Lotuses. Suara menghina datang dari pemuda berambut ungu muda. Pada saat yang sama, sebuah tangan dengan lembut menepuk bahu Nan Gongsheng, menghentikannya dari menyerang. Mereka tidak menyerang. Kapan sikap mereka berubah? Jiu Wuji dan Jilan saling memandang dan menghela nafas. Mereka merasa tidak percaya. Di sebelah kolam, Zhao Feng dan Nan Gongsheng hanya berdiri di sana tanpa menyerang. Jika duo iblis berambut ungu ingin menyerang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Namun, dari nada Zhao Feng, sepertinya mereka tidak ingin, hanya 1/2 Greenwater Sky Lotuses. Oke, giliran kita sekarang. Tatapan Zhao Feng memindai kekuatan yang sedikit lelah dari 9 kegelapan istana dan keluarga Ji. Mendengar itu, hati Jilan dan Jiu Wuji bergetar. Kedua kekuatan terpana saat mereka menatap pemuda berambut ungu yang tenang. Metode apa yang akan digunakan duo iblis berambut ungu untuk mendapatkan Greenwater Sky Lotuses? Semua orang terkejut, dan juga hamil. Zhao Feng maju selangkah, dan lengkungan ungu kilat melintas di matanya saat rambutnya tertiup angin. Dunia ilusi ungu tampak terbentuk di mata kirinya. Dengan hanya satu langkah, garis keturunan mata Jilan mulai bergetar. Kolam Yao Spirit, serahkan 1/2 dari Greenwater Sky Lotuses dan Roots Jade Snow Roots, dan aku akan membiarkanmu hidup. Suara yang mendominasi dan dingin terdengar di seluruh dimensi jiwa. Orang-orang dari Nine Darkest Palace dan keluarga Ji saling memandang. Ekspresi Jiu Wuji dan Jilan aneh. Metode Zhao Feng adalah, untuk mengancam roh kolam. Bab 838 jumlah yang sangat besar. Kolam Yao Spirit, serahkan 1/2 dari Greenwater Sky Lotuses dan Roots Snow Jade daging spiritual, dan aku akan membiarkanmu hidup. Ancaman kuat Zhao Feng mengejutkan semua orang yang hadir. Kekuatan gabungan Jiu Wuji dan Jilan nyaris tidak berhasil mendapatkan 1/2 Greenwater Sky Lotuses, dan sekarang Zhao Feng hanya meminta 1/2 dari semua lotus dan akar lotus. Jumlah total setidaknya beberapa ratus. Segera setelah kata-katanya selesai, bu gelombang-gelombang. Gelombang air melonjak dari kolam, menunjukkan kemarahan dan penghinaan roh Yao. Zhao Feng tertawa dingin ketika dia membuka garis mata-mata kirinya, dan busur ungu cahaya ilahi melesat keluar.
Kekuatan garis keturunan mata jiwa yang menakutkan dan kental berubah menjadi lonjakan energi mental dan menusuk ke kolam hijau. Ketika lonjakan ini muncul, para jenius dan elit yang hadir semua merasakan sakit yang membakar dan tekanan besar, dan ini hanya gelombang kejut yang tersisa. Mata bintang ungu Jilan mulai bergetar dengan gelisah, dan kekuatan mata darah jiwanya ditekan. Bahkan elit yang lebih tua seperti Jiu Wuji mulai merasa dingin dan gelisah. Arg! Pekik datang dari kolam hijau. Ledakan, ledakan, ledakan. Lonjakan energi mental mengandung petir dan guntur, yang mulai meledak ketika menembus ke dalam jiwa roh Yao seperti kesusahan besar yang turun dari langit. Sekarang Zhao Feng bisa menggunakan bagian dari inten kaisar, dia bisa menggunakan sejumlah kecil petir kesusahan dewa. Selain itu, jiwanya telah disempurnakan oleh petir tribulasi dewa, sehingga bahkan ketika ia menggunakan serangan normal seperti lonjakan energi mental, itu berisi kekuatan dan hukum petir tribulasi dewa. Weng gelombang-gelombang bam, riak-riak di kolam hijau menjadi lebih besar saat teriakan di dimensi jiwa berlanjut. Hanya satu lonjakan energi mental kental melukai kesadaran Yao Spirit. Perhatikan saat aku menghancurkan kesadaranmu gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Zhao Feng meraung. Dia sudah melihat melalui Yao Spirit of the Pond. Roh Yao sangat kuat, yang karena bagaimana itu terbentuk. Setelah bertahun-tahun ada di lingkungan yang indah ini, akhirnya terbentuk kesadarannya sendiri, dan kolam ini adalah tubuhnya. Namun, dibandingkan dengan kekuatan mentahnya, roh Yao tidak tahu bagaimana memperkuat jiwanya. Yang dilakukannya hanyalah duduk di sana setiap hari. Dalam hal kekuatan mentah, roh Yao ini sebanding dengan seorang kaisar, tetapi itu bahkan tidak bisa meninggalkan area kolam ini. Meskipun jiwanya sebanding dengan ukuran kaisar, kualitas, teknik, dan kekuatan sebenarnya bahkan tidak setingkat seorang raja yang berspesialisasi dalam Dao of the Soul. Oleh karena itu, lonjakan energi mental sederhana Zhao Feng sudah melukai kesadaran Yao Spirit. Angin api petir mata transparan mulai terbentuk di mata kiri Zhao Feng. Ini adalah langkah pembunuhan yang kuat, elemen-elemen dari Wind Lightning Eye Flame mengimbangi kolam Yao Spirit dengan sempurna. Apa api mata jiwa yang menakutkan? Jilan bisa merasakan betapa mengerikannya Wind Lightning Eye Flame itu. Raja yang normal akan segera dibunuh olehnya, dan jiwa mereka akan dihancurkan, tidak memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Zhao Feng yakin bahwa pukulan ini bisa sangat melukai kesadaran roh Yao. Jika itu berjalan dengan baik, itu bahkan bisa menghancurkan kesadarannya. Bo gelombang-gelombang. Air di kolam mulai bergetar, seakan menunjukkan rasa takut akan roh Yao. Tidak masalah seberapa kuat aspek fisiknya karena mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap nyala mata jiwa Zhao Feng. Tuhanku, lepaskan aku. Seorang dewi hijau yang memancarkan aura air yang kuat mulai terbentuk di tengah kolam. Para jenius dan elit di sekitarnya semuanya merasa tidak bisa bernapas. Tuhanku, aku akan memberikan lotus air, langit hijau dan akar giok daging spiritual kepada Anda. Dewi air hijau tampak sangat simpatik. Adegan ini membuat Jiu Wuji, Jilan, dan teman-temannya tercengang. Mereka melakukan segala yang bisa dan hanya memperoleh 1,5 lotus, sementara Zhao Feng benar-benar berhasil memaksa kolam Yao Spirit untuk memberinya semua lotus dan akar. Kumpulkan rampasan perang. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada dewi air hijau yang dibentuk oleh kolam hijau. Dia berhasil mendapatkannya dengan mudah. Nan Gongsheng bingung dan tidak dapat mempercayai apa yang terjadi. Perintah Zhao Feng mengguncangnya kembali menjadi kenyataan, dan dia dengan cepat pergi untuk mengumpulkan Green Water Sky Lotuses dan Spiritual Flash Snow Jade Roots. Miao miao, dengan kilatan abu-abu perak, seekor kucing kecil mendarat di kolam dan mulai mengumpulkan Green Water Sky Lotuses dan Spiritual Flash Snow Jade Roots. Zhao Feng tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri di sana, dan kilatan dingin berwarna biru es muncul di matanya yang membuat dewi air hijau itu merasa seperti dia disegel dalam es. Bam, 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 Nan Gongsheng dan kucing kecil pencuri itu dengan cepat mulai mengumpulkan rampasan perang dari kolam hijau. Jiu Wuji dan teman-teman di dekatnya bingung dan dipenuhi dengan kecemburuan. Keengganan mereka hampir membuat mereka menjadi gila. Ada sejumlah besar Green Water Sky Lotuses di kolam, belum lagi akarnya. Beberapa saat kemudian, setengah dari Green Water Sky Lotuses dan Spiritual Snow Jade Roots dikumpulkan oleh Nan Gongsheng dan kucing kecil pencuri. Tidak apa-apa, Zhao Feng melambaikan tangannya dan menghentikan Nan Gongsheng dan kucing kecil pencuri itu.
Dia bisa mengatakan bahwa Green Water Sky Lotuses dan daging spiritual Snow Jade Roots prihatin dengan pondasi Yao Spirit. Karena mematuhi perintahnya, Zhao Feng bersedia membiarkannya hidup. Setelah mengatur rampasan perang, mereka menghitung jumlah Green Water Sky Lotuses dan Spiritual Flesh Snow Jade Roots yang telah mereka pilih, dan jumlahnya mencapai sekitar 700. Zhao Feng, semua ini milikmu. Nan Gongsheng hanya mengambil 10 Green Water Sky Lotuses dan beberapa Spiritual Snow Jade Roots daging. Pada kenyataannya, di tingkat Nan Gongsheng, hanya sejumlah kecil Green Water Sky Lotus akan efektif. Apapun setelah jumlah itu hanya akan sia-sia. Ketika seseorang mencapai alam cahaya mistik atau alam demigod, mereka tidak lagi hanya membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar, mereka juga membutuhkan sumber daya berkualitas tinggi. Demikian pula, jika sumber daya tidak berkualitas cukup tinggi, seseorang tidak akan bisa menjadi seorang kaisar bahkan jika mereka memiliki sejumlah besar sumber daya. Banyak Green Sky Lotuses ini dapat membuat sekelompok Void God Realm Kings di dunia luar. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Green Water Sky Lotus dipecah menjadi kelopak, daun, buah-buahan, dan biji-bijian, yang membantu soul intent, tubuh fisik, dan memiliki kemampuan penyembuhan. Itu adalah harta tak tertandingi bagi siapapun di bawah Void God Realm. Zhao Feng bisa menggunakan beberapa untuk mengkonsolidasikan kultivasinya dan selanjutnya membangkitkan niat kaisar. Adapun roh spiritual Snow Jade Roots, mereka memiliki banyak kegunaan. Senyum samar muncul di wajah Zhao Feng. Daging spiritual Snow Jade Roots dapat menciptakan tubuh yang kuat, mereka bukan hanya tubuh fana yang terbuat dari daging dan darah, dan Zhao Feng memiliki teknik 10.000 pemikiran ilahi, yang memungkinkannya untuk membagi pikirannya menjadi pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia bisa membuat baj tubuh akar giok, yang kemudian bisa dia kendalikan dengan teknik 10.000 pikiran ilahi. Dia bisa menggunakannya untuk memancing musuh, atau dia bisa menggunakannya sebagai pembom bunuh diri, dan dalam beberapa situasi, dia bahkan bisa memindahkan jiwanya di antara tubuh yang berbeda. Tahap akhir adalah berubah menjadi 100 juta. Tubuh fisiknya hanya akan menjadi tempat tinggal sementara jiwanya tetap abadi. Tentu saja, ini hanya sebuah pikiran yang dimiliki Zhao Feng setelah mendapatkan root spiritual Snow Jade Root. Dia pergi keluar kotak. Duo iblis berambut ungu, apakah kamu tidak takut tanganmu akan menjadi panas setelah mengambil begitu banyak sumber daya untuk dirimu sendiri? Tatapan Jiu Wuji tidak baik. Para jenius dan elit dari keluarga Ji dan Istana Sembilan Kegelapan memiliki mata merah atau hijau saat mereka menatap Zhao Feng. Bagaimana mereka mau melihat Zhao Feng mengambil sendiri sumber daya yang begitu besar? Hanya satu Green Water Sky Lotus atau Spiritual Flesh Snow Jade Root akan menjadi harta tak tertandingi di dunia luar, apalagi tumpukan raksasa yang baru saja diperoleh Zhao Feng. Apa, kamu ingin melepaskan beberapa dari kami? Senyum main-main terbentuk di wajah Zhao Feng. Semuanya membeku. Zhao Feng mengatakan dengan tepat apa yang mereka pikirkan. Jenius atau elit manapun akan berpikir untuk mencuri beberapa lotus setelah melihat jumlah yang diperoleh duo tersebut. Namun, Jiu Wuji dan teman-temannya sangat waspada terhadap kekuatan iblis si rambut ungu. Jika mereka bertarung, mereka pasti tidak akan bisa menjaga iblis-iblis berambut ungu di belakang. Lebih buruk lagi, jika Zhao Feng menggunakan kekuatan sejatinya, sangat mungkin bahwa dua kekuatan mereka akan memiliki kerugian besar, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Poin yang paling penting adalah bahwa mereka bahkan tidak tahu metode atau kekuatan penuh Zhao Feng. Pemuda berambut ungu dalam penglihatan mereka tersenyum. Dia seperti lautan tanpa batas, tidak ada yang tahu seberapa dalam dirinya. Kita akan bertemu lagi nanti. Zhao Feng dan Nan Gongsheng melaju ke kejauhan di bawah lapisan perak dan ungu. Konyol, nada main-main membuat Jiu Wuji hampir meledak. Mengapa ada begitu banyak teratai langit air hijau yang compang camping dan daging spiritual Snow Jade Roots di sini? Seorang jenius tiba-tiba berseru. Tempat di mana Zhao Feng hanya berdiri dipenuhi dengan potongan-potongan Green Water Sky Lotuses yang compang camping atau layu dan busuk. Secara keseluruhan, mereka di bawah standar. Cepat, para jenius yang hadir langsung mulai memperebutkan mereka, dan kekacauan pecah di antara dua kekuatan. Hanya ada beberapa lusin di bawah standar yang tertinggal. Setelah semua itu diambil, ekspresi Jiu Wuji suram saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Sialan, Zhao Feng pasti melakukannya dengan sengaja.
Zhao Feng telah memperoleh sejumlah besar lotus yang tak tertandingi dan akar lotus, tapi dia meninggalkan banyak yang di bawah standar untuk mereka perebutkan. Ini seperti orang kaya yang meninggalkan sisa makanan bagi pengemis untuk diperebutkan. Mereka beberapa pengganggu. Cahaya setan melintas di sekitar tubuh Ji Wuji. Dia akan menjadi gila. Hahaha. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tertawa terbahak-bahak saat mereka terbang di bawah lapisan perak dan ungu. 4 jam kemudian, keduanya menemukan gua tersembunyi dan mengeluarkan Green Water Sky Lotuses. Zhao Feng, dengan lotus air langit hijau ini, saya akan dapat menerobos ke tahap akhir dari Void God Realm segera. Nan Gongsheng sangat percaya diri. Bagus. Zhao Feng mengeluarkan sebutir biji teratai dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat dia menyebarkan 10.000 pikiran ilahi dan mulai mengkonsolidasikan niat kaisar yang baru saja bangkit kembali belum lama ini. Bab 839 Keputusan Nan Gongsheng. Green Water Sky Lotus memiliki banyak kemampuan. Kelopak, daun, buah, dan biji berguna bahkan untuk Void God Realm Kings. Zhao Feng pertama kali mengeluarkan benih untuk mengkonsolidasikan jiwanya. Kelopak, biji, dan daun Green Water Sky Lotus semuanya memiliki kemampuan untuk membersihkan dan memurnikan. Benih itu dapat memurnikan jiwa, dan Zhao Feng telah menyerap sejumlah besar energi dari batu penekan jiwa, yang dianggap bantuan luar dan memiliki beberapa kerugian. Zhao Feng sekarang menggunakan biji teratai untuk mengkonsolidasikan jiwanya dan menyingkirkan kelemahan itu. Itu akan sempurna jika saya mendapatkan Green Water Sky Lotuses ini sebelumnya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mendesah saat dia menggigit kelopak, yang mengeluarkan aura menyegarkan di tubuhnya. Selain dari kemampuan pembersihannya, kelopak bunga dapat meningkatkan kondisi keberadaan seseorang dan menyingkirkan racun dan luka tersembunyi. Setengah hari kemudian, Zhao Feng menggunakan satu Green Water Sky Lotus, dan energinya sepenuhnya diisi ulang. Dia merasa sedikit menyesal, jika dia bisa mendapatkan Green Water Sky Lotus sebelumnya, budidaya dan kekuatannya akan bisa meningkat di setiap aspek. Namun, sekarang kekuatan jiwa Zhao Feng sudah melampaui tingkat raja, benih hanya bisa mengkonsolidasikannya sedikit, tidak meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, budidaya dan kekuatan jiwa Nan Gongsheng naik sedikit setelah menggunakan Green Water Sky Lotus. Nan Gongsheng hendak menerobos ke tahap akhir dari Void God Realm. Zhao Feng di dekatnya melindunginya. Nan Gongsheng akan mencapai tahap akhir dari Void God Realm sekitar 3 hari kemudian. Zhao Feng mengambil kembali tatapannya dan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya juga sebelum memasuki kedalaman istana Xieyang. Su gelombang-gelombang. Zhao Feng merobek beberapa kelopak dan memakannya. Kelopak ini bisa meningkatkan sedikit keberadaannya, tapi mereka tidak bisa membantu puncaknya menjadi Secret Lightning level keempat. Ini terutama karena keberadaan Zhao Feng sudah memiliki dasar yang kuat yang melampaui Fame God Realm Kings yang normal. Namun, dia tidak menyerah. Dia terus makan kelopak demi kelopak, yang mengeluarkan aura jernih dan murni yang akan terus membersihkan tubuhnya. Efek 1 atau 2 kelopak mungkin rata-rata, tetapi bagaimana dengan puluhan atau bahkan ratusan? Orang harus tahu bahwa setiap Green Water Sky Lotus memiliki hampir 20 kelopak. Pada titik tertentu, kuantitas adalah kualitasnya sendiri. 2 hari kemudian, Zhao Feng menggunakan total 200 kelopak, dan kulitnya selembut bayi. Warnanya putih dan cukup lembut untuk membuat wanita cemburu. Zhao Feng menutup matanya saat lapisan air dan kilat mengelilingi tubuhnya. Retak. Pada titik waktu tertentu, tulang Zhao Feng mulai pecah, dan cahaya keemasan memancar dari simbol perak biru di kulitnya. Anehnya, tulang dan tubuh Zhao Feng langsung menjadi lebih besar, dan dia sekarang mirip dengan raksasa biru keemasan. Dia sekarang jauh lebih besar dari manusia normal. Weng gelombang-gelombang, riak cahaya biru keemasan samar muncul di sekitar Zhao Feng. Ledakan, ledakan. Saat ini, gua di sekitar Zhao Feng runtuh dan hanya meninggalkan tumpukan batu hitam hangus kecil di sekitarnya. Tubuh yang kuat. Di sisi lain, Nan Gongsheng, yang akan menerobos, merasakan tubuh dan darahnya bergetar ketika tekanan kuat turun padanya. Untungnya, mereka mempertahankan jarak tertentu. Retak, retak, tubuh dan daging Zhao Feng mulai berkontraksi. Dia bisa berubah menjadi ukuran anak berusia 9 tahun, tetapi penampilannya yang sebenarnya tidak akan berubah. Weng gelombang, lapisan emas pudar dan biru mulai menjadi lebih cerah, dan hampir terwujud sebagai penghalang yang terbentuk di sekitar tubuh Zhao Feng.
Tingkat kelima dari tubuh petir suci. Kegembiraan dan kegembiraan muncul di wajah Zhao Feng. Beberapa waktu yang lalu, demigod yang dihidupkan kembali hanya berhasil mencapai tingkat kelima awal badan suci kun emas bahkan dengan bantuan sejumlah besar sumber daya. Dia hanya tingkat kecil lebih tinggi dari tingkat Zhao Feng saat ini, tetapi tubuh petir suci kun emas Zhao Feng lebih maju dan memiliki lebih banyak potensi. Keyakinan Zhao Feng meningkat secara dramatis setelah mencapai tingkat kelima dari tubuh petir suci kun emas. Bahkan tanpa menggunakan Yuan sejatinya atau garis keturunannya, dia akan mampu menekan Void God Realm Kings normal dengan kekuatan fisik murni. Namun, badan petir suci tidak hanya memberinya kekuatan, itu juga memberinya pertahanan yang kuat, konstitusi, dan kecepatan pemulihan. Dapat dikatakan bahwa tingkat kelima dari badan petir suci sebanding dengan tahap awal tubuh abadi. Tanpa kekuatan yang cukup, dia pada dasarnya kebal. 4 jam kemudian, gelombang Magnificent Power muncul di sekitar area yang sama dan menyebabkan seberkas cahaya perak dan ungu mengalir di udara. Aura jahat langsung menyebabkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya melambat, dan bahkan area terlarang Tuhan di dekatnya mulai bergetar. Zhao Feng mengungkapkan tatapan aneh. Bukan karena Nan Gongsheng menerobos, tetapi karena pemandangan setelah dia menerobos. Orang harus tahu bahwa Istana Xie yang memiliki hukum yang kuat yang menekan semua jenis energi, tetapi Nan Gongsheng menerobos benar-benar membuat area terlarang Tuhan merasakan sesuatu. Ini membuat Zhao Feng merenung. Keberhasilan, rambut ungu Nan Gongsheng menjadi lebih jahat, dan bulan sabit berwarna ungu dan darah di dahinya menjadi lebih cerah. Setiap napas dan napasnya sepertinya memancarkan kekuatan tertinggi yang bisa membuat True Yuan yang normal hancur. Zhao Feng terkejut dengan apa yang dilihatnya. Evil God Crystal telah bergabung dengan domain spasial Nan Gongsheng dengan sempurna, dan itu bahkan bergabung menjadi fondasi dimensi Yuan sejatinya. Kekuatan spasial Nan Gongsheng sekarang satu dengan kekuatan Evil God Crystal. Pada titik ini, Nan Gongsheng lebih kuat dari Jiu Wuji dari Nine Darkest Palace. Bahkan Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya tanpa menggunakan garis darah mata kirinya dan niat kaisar. Nan Gongsheng, selamat. Kekuatan Anda sudah cukup bagi Anda untuk berada di 20 teratas peringkat Great Gun Imperial Genius. Zhao Feng tersenyum sambil mengucapkan selamat. Kekuatan Nan Gongsheng hanya sekitar peringkat 100 peringkat Imperial Genius ketika ia memasuki dimensi ilusi ilahi. Saya mencapai tahap akhir dari Void God Realm jauh lebih awal dari yang saya pikirkan. Semua ini karena Evil God Crystal dan Junior Martial Brother Zhao. Petik 2. Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit rumit ketika tatapannya mendarat pada Zhao Feng. Jika dia belum bertemu Zhao Feng, dia tidak akan bertemu dengan kekayaan seperti itu atau terus menjadi lebih kuat. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Ketika pertama kali memasuki dimensi ilusi ilahi, ia membutuhkan kelompok hanya untuk bertahan hidup, tetapi untungnya, ia bertemu Nan Gongsheng dan menggunakan kekuatan tingkat raja dan teknik luar angkasa yang terakhir untuk bertahan hidup. Untuk tingkat tertentu, seseorang dapat mengatakan bahwa Zhao Feng mengizinkan Nan Gongsheng untuk mencapai hasil saat ini, tetapi Nan Gongsheng melakukan hal yang sama untuk Zhao Feng. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Sekarang, baik Zhao Feng dan Nan Gongsheng memiliki kemampuan untuk bermain solo jika mereka mau. Tubuh petir suci Zhao Feng telah menembus tingkat keempat, jadi dia tidak memiliki kelemahan dan tidak lagi membutuhkan perlindungan Nan Gongsheng. Zhao Feng, aku bisa merasakan sumber kekuatan dari kedalaman Istana Xie yang memanggilku. Nan Gongsheng ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. Mendengar itu, cahaya melintas di mata Zhao Feng. Evil God Crystal kemungkinan besar telah dibentuk oleh Dewa Kuno Xie yang untuk menstabilkan kehancuran naga ular hitam. Namun, tidak peduli seberapa kuat segel itu, ia menjadi semakin lemah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengambil Evil God Crystal pergi hanya sedikit bergerak maju yang tak terhindarkan. Nan Gongsheng, meskipun Anda sudah mulai bergabung dengan kekuatan Evil God Crystal, sikap Anda belum berubah. Jika Anda mengikuti pemanggilan ini, Anda mungkin menjadi jauh lebih kuat, tetapi bahayanya hampir tak terbayangkan. Mungkin pada akhirnya, semua ini tidak akan menghasilkan apa-apa, Zhao Feng memperingatkan. Pemanggilan itu kemungkinan besar ditinggalkan oleh kekuatan Dewa Kuno Xie yang atau sesuatu yang berhubungan. Nan Gongsheng punya dua pilihan saat ini. Salah satunya adalah tidak melakukan apa-apa, dengan bantuan Evil God Crystal,
potensi Nan Gongsheng telah meningkat secara dramatis, dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun sebelum mencapai alam surgawi ilahi. Masa depannya saat ini mungkin tidak lebih lemah dari demigod Kun Yun pada puncaknya. Yang kedua adalah mengikuti pemanggilan, tetapi bahaya yang terlibat tidak terbayangkan. Lagi pula, Evil God Crystal adalah kekuatan yang menjadi milik para dewa, dan tempat ini adalah istana dewa. Kekuatan dewa bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan manusia. Selanjutnya, Xie Yang adalah dewa yang jahat, dia bukan orang yang baik. Nan Gongsheng menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya terus berubah. Keputusan yang ia ambil selanjutnya akan mengubah hidupnya. Pada kenyataannya, Nan Gongsheng sudah sangat beruntung karena Evil God Crystal tidak memelintir sikapnya, dan Zhao Feng telah membantunya dalam hal itu. Dalam hati Nan Gongsheng, Zhao Feng adalah gunung yang tidak bisa dilampaui. Junior Martial Brother Zhao, Anda menciptakan keajaiban ketika selamat dari pengejaran maut, dan Anda bahkan menghidupkan kembali demigod Kun Yun. Jika Anda akan membantu saya, bantu saya sampai akhir. Nan Gongsheng membungkuk kepada Zhao Feng dengan rasa terima kasih dan harapan. Kamu yang membuat keputusan. Kekuatan fisik yang kuat muncul dari tubuh Zhao Feng dan menghentikan Nan Gongsheng membungkuk. Naluri memberitahu saya bahwa pemanggilan itu dapat membuat saya mencapai puncak kehidupan dan bahkan mungkin menyentuh wilayah para dewa. Nan Gongsheng menarik napas dalam-dalam ketika keinginan ekstrim akan kekuasaan muncul di matanya. Domain para dewa, bahkan Zhao Feng sedikit tergerak. Baik, ini pilihanmu. Saya akan membantu Anda. Zhao Feng setuju. Pada kenyataannya, dia bahkan lebih memikirkannya daripada Nan Gongsheng. Jika dia mengikuti pemanggilan Nan Gongsheng, dia mungkin bisa menemukan beberapa rahasia tentang wilayah dewa di kedalaman istana Xie Yang. Di luar istana Xie Yang, ZZ, ini menjadi lebih menarik. Black Destruction Serpent Dragon berputar-putar di udara dan mulai bergumam sendiri, wilayah para dewa bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan semut ini. Namun, dari dua bocah nakal itu, yang satu bergabung dengan Evil God Crystal, dan yang lainnya menghidupkan demigod. Mereka tidak bisa diremehkan. Petik 2, Bab 840 Baffling. Zhao Feng dan Nan Gongsheng yang baru maju mengkonsolidasikan fondasi mereka selama setengah hari sebelum berkelana ke kedalaman istana Xie Yang. Karena mereka menggunakan 3 hari untuk menerobos, mereka mungkin sedikit di belakang jenius dan elit lainnya. Sua, lapisan perak dan ungu yang kuat menutupi duo saat mereka bergerak di udara dengan kecepatan yang menakjubkan. Duo ini menghadapi banyak godaan di sepanjang jalan. Banyak hal normal di dalam istana Allah yang langka di dunia luar. Beberapa benda adalah benda yang hanya bisa mereka impikan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak berani tinggal untuk harta yang normal. Duo ini hanya akan mengambil harta yang paling berharga. Setengah hari kemudian, keduanya memasuki kedalaman istana Xie Yang. Sekelompok besar bangunan megah mulai terlihat. Mereka dihubungkan oleh jalan setapak atau jembatan, dan sebagian besar dari mereka berwarna gelap. Ungu tua dan merah tua merupakan mayoritas. Di tengah-tengah bangunan ini adalah menara kristal ungu yang melonjak ke langit, itu terbentuk dari batu giok ungu yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan luar biasa bisa dirasakan dari menara kristal ungu bahkan dari jauh. Yuan sejati dari beberapa orang luar di dekatnya mulai bergetar. Mereka tidak berani melawan menara kristal ungu atau tekanan akan meningkat. Wah, seorang pria tampan di baju besi meludahkan seteguk darah saat wajahnya memutih. Tuan Mudaki, jangan melawan kekuatan menara kristal ungu. Seru seorang penatua berjanggut di dekatnya. Laki-laki tampan di baju besi dan yang lebih tua keduanya mencapai Void God Realm. Yang pertama adalah Raja Tingkat Domain. Kelompok ini berasal dari Istana Grand Duke Qi, yang terletak di salah satu dari 18 provinsi dinasti Gan Lord Agung. Menara kristal ungu itu mungkin terkait dengan inti istana Xie Yang. Setiap batu kristal ungu yang membentuknya setidaknya sebanding dengan dewa kristal di bawah standar. Jenggot itu tertegun. Penatua ini adalah raja setengah langkah dari istana Grand Duke Qi, tetapi setelah memasuki dimensi ilusi ilahi, dan istana Xie Yang khususnya, ia akhirnya berhasil menerobos ke alam dewa Void. Sebagian besar elit yang memasuki dimensi ilusi ilahi telah membuat semacam terobosan. Bagaimanapun, mereka yang bisa masuk adalah elit dari generasi yang lebih tua dan para jenius yang tidak ada bandingannya dari generasi yang lebih muda. Kita sudah berada di belakang Sky Suspension Palace dan para kekaisaran.
Sirki muda meminum setetes cairan berharga yang diperolehnya di Istana Xieyang, dan luka-lukanya mulai pulih dengan cepat. Kulitnya bahkan menjadi lebih halus dari sebelumnya. Para elit dari Grand Duke Qi Palace mengatur kembali diri mereka sendiri sebelum dengan hati-hati mencari lebih jauh. Semua pasukan di Istana Xieyang telah menghadapi semacam bahaya. Meskipun bahaya ini mungkin sangat normal untuk Istana Xieyang, mereka sangat mematikan bagi orang luar. Misalnya, ujung beracun tanaman atau genangan air kotor yang acak di tanah dapat membunuh raja setengah langkah dan bahkan raja sejati. Karena itu, semua pasukan waspada dan berhati-hati ketika mereka maju. Tepat pada saat ini, dua sosok yang ditutupi cahaya ungu dan perak mencapai kedalaman istana. Duo iblis berambut ungu. Mereka dari Grand Duke Qi Palace meraung saat mereka mengungkapkan ekspresi kebencian dan panik. Niat membunuh langsung muncul di wajah Sir Sirki dan tetua berjanggut itu saat mereka memancarkan magnificent power dan menerjang. Pencuri, di mana Anda pikir Anda akan gelombang? Pak Sirki yang mengenakan baju besi meraung saat ia memimpin dengan kebencian dan kemarahan. Dengan kilatan perak dan ungu, Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendarat di sebuah paviliun dengan ekspresi bingung. Duo iblis berambut ungu, Anda menjarah dan menyerang istana Grand Duke Qi dan membunuh dua murid kami. Bagaimana Anda akan membayar untuk itu? Kata penatua berjanggut dengan nada dalam. Menjarah, penyergapan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang dengan bingung. Meskipun mereka telah mencuri dari banyak pasukan, mereka tidak ingat menjarah dari istana Grand Duke Qi, dan setelah memasuki istana Xieyang, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak mencuri apapun dari siapapun. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak ingin menyinggung setiap kekuatan di sini. Pada saat ini, pria berjaket dan penatua berjenggot menyerbu dari dua sisi. Dazzling Sky Star, laki-laki berjaket itu mengeluarkan tombak yang dipegangnya, dan bintang-bintang tampak meledak di langit. Aura yang menusuk tulang memenuhi udara. Dorongan sederhana ini mengandung kekuatan spasial yang dingin dan berat. Dari segi kekuatan, Sirki muda dalam baju besi ini dekat dengan Jiu Wuji. Dia telah menjadi jauh lebih kuat di dimensi ilusi ilahi. Trik kecil, seorang pemuda berambut ungu berbaju hitam bentrok melawan Yang Sirki dengan kilasan terang ungu dan perak. Domain spasial ungu dan perak yang hampir terwujud membentuk dan merilis kekuatan jahat yang bisa mengubah ekspresi bahkan kaisar. Bam, 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 kedua tokoh dan dimensi spasial itu berselisih di udara. Tidak bagus, seru Sirki muda saat dorongnya diliputi oleh kekuatan jahat. Bilas spasi ungu dan perak menebas. Weng gelombang-gelombang ding, ding, ding. Sirki muda terpaksa mundur saat cahaya berbintang di sekitarnya memudar. Goresan juga tertinggal di baju besinya. Jika bukan karena armor kelas hampir surga yang melindunginya, dia akan kehilangan lapisan kulit jika dia selamat sama sekali. Pada saat yang sama, pertarungan antara Zhao Feng dan sesepuh berjenggot berakhir juga. Persetan. Zhao Feng melemparkan pukulan sederhana dan melepaskan sinar biru keemasan cemerlang yang berkilauan dengan busur petir. Ledakan, perasaan berat memenuhi udara, seolah-olah ada gunung besar yang turun. Arg, penatua berjanggut yang baru-baru ini mencapai Void God Realm berteriak ketika kekuatannya yang luar biasa hancur, dan dia jatuh seperti layang-layang yang rusak. Seluruh tubuhnya hangus hitam. Hanya dalam satu pukulan, Zhao Feng terluka parah. Penatua berjanggut dengan tubuh petir suci sendirian. Setengah langkah, para raja dari istana Grand Duke Qi menarik napas dingin ketika wajah mereka memucat. Hanya dalam satu pertukaran, Tuan Muda Qi dan penatua berjanggut dikalahkan. Secara khusus, penatua berjenggot Void God Realm terluka oleh pemuda Great Origin Core Realm berambut ungu. Istana Grand Duke Qi, jika Anda tidak memberi kami penjelasan yang baik, bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan sini hidup-hidup, Nan Gongsheng mencibir dingin. Duo ini bingung oleh tindakan istana Grand Duke Qi. Duo iblis berambut ungu, ada bahaya besar di depan kita dan kita semua berada di kapal yang sama, tapi kalian berdua belum berubah dan masih menyerang manusia. Tetua berjanggut duduk dari tanah dan berkata dengan nada sedih. Menyerang, kapan kita menyerang? Nan Gongsheng bertanya. Zhao Feng berdiri di samping dengan alis berkerut saat dia mulai berpikir. Jangan coba-coba menipu kita. 2 hari yang lalu, ketika kami mencoba untuk mendapatkan Sky Dew Water, kalian berdua menyergap kami. Itu adalah kalian berdua, pencuri.
Aku akan bisa mengenalimu bahkan jika kamu berubah menjadi debu. Petik 2. Orang-orang dari Istana Grand Duke Qi marah. Mereka semua yakin bahwa duo iblis berambut ungu telah menyerang mereka. Duo iblis berambut ungu, kamu tidak hanya menyerang satu atau dua kekuatan. Kami akan menyingkirkan kalian berdua begitu semua orang tiba. Orang-orang ini marah dan penuh kebencian, tetapi mereka tidak berani menyerang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang dan merasa ada sesuatu yang salah. Duo iblis berambut ungu, mati gelombang. Hampir 10 sosok muncul di jalan tidak jauh. Para pemimpin adalah dua raja, satu adalah seorang pemuda mengenakan jubah hitam dan yang lainnya adalah seorang wanita cantik dengan rambut biru. Ini keluarga Jiang. Ini Jiang Chen dan keindahan nomor satu keluarga Jiang, Jiang Feixue. Orang-orang dari Grand Duke Qi Palace mengungkapkan ekspresi gembira. Zhao Feng dan Nan Gongsheng telah bertarung dengan keluarga Jiang sebelumnya, sehingga bisa dikatakan bahwa mereka akrab satu sama lain. Namun, kecantikan nomor satu yang dicuri Zhao Feng sekarang adalah seorang raja. Ketika rencana awal mereka gagal, keluarga Jiang memutuskan untuk menyerah membunuh duo iblis berambut ungu. Lagi pula, semua orang diancam oleh penghancuran ular perusak hitam, jadi mereka semua berada di kapal yang sama sekarang. Duo iblis berambut ungu, Jiang Feixue yang berambut biru menggigit bibirnya. Anda mengambil esensi ibu air saya sebelumnya, dan Anda menyergap keluarga Jiang setelah datang ke istana Xieyang, membunuh dan melumpuhkan mereka berdua dan mencuri 5 mistik heavy water yang akhirnya berhasil kami peroleh. Zhao Feng, Nan Gongsheng, kami akan menyingkirkanmu bajingan sebelum kita berurusan dengan bahaya naga kerusakan kehancuran hitam. Jiang Chen terbang dari sisi lain dan menjepit menyerang duo. Zhao Feng dan Nan Gongsheng masih bingung. Keduanya tidak menimbulkan masalah setelah memasuki istana Xieyang. Setelah semua orang telah diancam oleh naga ular hitam, dan Zhao Feng masih tahu pentingnya kebaikan yang lebih besar. Kami akan mundur untuk sekarang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng keduanya merasakan sesuatu. Suara mendesing. Keduanya cepat mundur di bawah lapisan perak dan ungu. Kembali ke sini, Jiang Chen, Jiang Feixue, dan Tuan Muda Kilapis Baja mencoba menghentikan mereka. Bam, lampu ungu perak jahat memenuhi udara. Pada saat yang sama, kekuatan fisik yang mendominasi hancur seperti gunung Tai dan membuat darah semua orang bergolak dan berbalik. Ledakan. Ketiga raja semuanya didorong mundur. Darah menetes dari mulut Jiang Feixue, dia baru saja mencapai alam Dewa Void dan wajahnya berubah pucat pasi. Kekuatan duo iblis berambut ungu menjadi lebih besar dan lebih besar. Kedua kekuatan itu terpana. Duo iblis itu tampaknya telah menahan lebih awal. Mata tua berjenggot yang terluka parah berbinar ketika ekspresinya menjadi serius. Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, 10 atau 20 sosok terbang dari gedung yang berlawanan. Sky Suspension Palace. Orang-orang dari keluarga Jiang dan Grand Duke Qi Palace dipenuhi dengan sukacita, tetapi bala bantuan ini satu langkah terlambat. Duo iblis berambut ungu sudah menghilang seperti hantu. Kita sudah terlambat, duo iblis berambut ungu tampaknya telah merasakan kita dan pergi lebih awal. 3 jenius raja dari Sky Suspension Palace, Suan Yuan Wen, senior martial Brother Suge, dan perempuan berjubah aprikot berjalan. Mata ketiga raja ini semuanya dingin. Duo iblis berambut ungu sepertinya berpikir mereka sudah hidup terlalu lama. Meskipun mereka tidak berhasil, mereka bahkan berani menyerang Sky Suspension Palace. Wajah wanita berjubah aprikot itu dingin. Jangan khawatir, aku akan membunuh duo setan itu sendiri. Niat dan kemarahan membunuh muncul di wajah Suan Yuan Wen yang elegan untuk pertama kalinya. Sebuah cahaya ilahi tampaknya memancar keluar dari matanya, dan ia memiliki kemampuan untuk memotong ruang dan memotong semua maksud. Kaisar niat ini tampaknya lebih kuat dari niat kaisar normal. Ekspresi orang-orang dari keluarga Jiang dan istana Grand Duke Qi penuh dengan kejutan, sementara yang dari Sky Suspension Palace tidak terkejut. Jika bukan karena fakta bahwa saudara bela diri junior Suan Yuan memutuskan untuk menekan dirinya sendiri, dia akan menjadi seorang kaisar sebelum dia memasuki dimensi ilusi ilahi, kata saudara bela diri senior Suge dengan tenang, dan orang-orang dari keluarga dan Grand Jiang istana Duke Qi mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan Suan Yuan Wen yang begitu kuat, akan sangat mudah untuk berurusan dengan duo iblis berambut ungu.